Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinah ila yaumiddin amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan di awal perjumpaan kita Ibu Bapak sekalian untuk seluruh nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat, nikmat persahabatan, nikmat kecintaan terhadap ilmu, Amin. sehingga pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan ya kajian kita bersama Ibu Bapak sekalian. Ini bincang-bincang kita pada pagi ini kita awali hari dengan kegembiraan bersama Ibu Bapak sekalian. Eh, Pada perjumpaan kita sebelumnya, Alhamdulillah kita sudah mendalami bagian yang kedua, bagian yang kedua dari tiga contoh dari budi pekerti mulia yang diajarkan, yang diserukan, yang diajak oleh Al-Quran. Karena itu tentu ini adalah bagian dari kesyukuran kita, eh, kenikmatan Allah yang luar biasa. Selanjutnya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sampaikan doa keberkahan dan rahmah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi mulia Muhammad SAW untuk ajaran beliau yang tersampaikan kepada kita melalui para ulama yang memperjuangkan ajaran Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Ibu-ibu apa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan dengan kajian masih pada bagian pendalaman ya Ibu Bapak sekalian. Ya, bagian pendalaman berkaitan dengan kandungan bacaan yang sudah kita diskusikan bagian pendahuluannya. Kandungan umumnya sudah pula Ibu Bapak bisa ungkapkan, yaitu yang berintikan pada intinya apa? Yaitu pada beberapa contoh budi pekerti mulia yang diajarkan oleh Al-Quran. Itu artinya bagian yang kita diajak untuk praktikan dalam kehidupan kita. Pada bagian berikut ini, Bapak sekalian, ya kita akan lanjutkan dengan terlebih dahulu membahas eh, dari aspek kedalaman bahasa Arab Quran yang digunakan dalam Al-Quran, seperti yang sudah kita lakukan pada bagian yang pertama, Ibu Bapak sekalian. Tentu pada bagian yang pertama, Ibu Bapak sekalian masih ingat ya, bahwa pada contoh yang pertama, kita punya dua kata yang bersinonim. Dua kata yang artinya sama, eh, namun dari segi kedalaman makna ada perbedaannya. Pilihan kata itu menunjukkan salah satu aspek dari Al-Quran, yaitu pada ketelitian Al-Quran. Di dalam ketelitian Al-Quran, di dalam memilih kata dan ungkapan. Itu. Artinya apa, Ibu Bapak sekalian? Hmm, bahwa ya, dalam Ibu Bapak sekalian, bahwa Al-Quran ketika mengungkapkan sebuah kata, dia akan menggunakan kata yang paling mampu
paling mampu mengungkapkan maksud, ide, dan gagasan. Bahwa, seperti yang sudah kita pelajari ya Bapak sekalian, kata minta izin yang digunakan di dalam Al-Quran di surah An-Nur, itu, walaupun kata minta izin yang digunakan di dalam surah An-Nur, menggambarkan tentang salah satu jenis, tipe, atau karakter minta izin yang diinginkan, yaitu permintaan izin tidak dalam arti formalitas, tapi permintaan izin yang berkaitan dengan hubungan, relasi sosial, keakraban, hubungan antar personal. Jadi di situ ada makna tenggang rasa, mungkin bahasa kita ya, yaitu dengan mempertimbangkan bahwa minta izin itu juga dengan melihat kondisi, ya, situasi yang punya rumah. Kira-kira begitu ya Pak sekalian. Dan minta izinnya itu juga sebagai sebuah izin yang sifatnya non formal. Ya, di antaranya itu sebagai contoh. Untuk itu mari Bapak sekalian kita lanjutkan lagi eh, dengan kajian berikutnya. Yaitu sebelum kita masuk ke bagian kedua, kita ingin menyimak terlebih dahulu Ibu Bapak sekalian pada pelajaran kita sebelumnya kita punya dua kata ya dalam bahasa Arab yang sama-sama memiliki arti dosa. Itu ya. Apa kata itu? Ada kata al-ithmu, ya. Ini kadang-kadang kita kalau tidak hati-hati itu mirip dengan al-ismu yang berarti nama ya, tapi ini kan menggunakan ta yang berarti dosa. Ada juga kata dzanb yang juga berarti dosa. Ini bahwa pesan umumnya sudah kita dapatkan, yaitu ya Bapak sekalian, kita diajarkan oleh Al-Quran untuk apa, ya Bapak sekalian? Untuk tolong menolong dalam hal apa? Keburukan. Kebaikan. Kebaikan. Tolong menolong Kebaikan. dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Apa perbedaan antara kebaikan yang diungkapkan dengan kata albir dan kata kebaikan yang dia ungkapkan dengan kata takwa? Kalau albir itu lebih luas, Iya. Mm. Kalau Ya, takwa itu lebih iya, cara kita dengan Allah ya, urusannya dengan apa namanya tuh, eh, lebih ke ketakwaan ya, Ustaz. iya. Ya, albir itu adalah kebaikan Spiritual. yang sifatnya umum, yang bisa dilihat oleh semua orang, termasuk orang yang Biasa tidak yang bisa. beragama sekalipun gitu ya, termasuk orang yang tidak beragama sekalipun. Sementara at-taqwa itu ketakwaan yang lebih spesifik. Ketika itu motivasi dorangannya itu mengarah kepada hal yang sifatnya spiritual. Sehingga kalau kita mau mengatakan ya albir itu adalah kebaikan sosial ya kira-kira begitu. Ya, kebaikan sosial, at-taqwa itu adalah kebaikan yang sifatnya spiritual. Ya, kemudian berikutnya untuk kata al-ismu dengan azan kita akan bahas berikut ini bersama-sama. Itu adalah bagian dari kebalikan tadi ya. Kalau yang diperintahkan ada dua, yang dilarang juga ada dua. Dilarang tolong-menolong dalam hal perbuatan yang menyebabkan dosa dan permusuhan. Karena itu mari Bapak sekalian, dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ya, mari kita mulakan, kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan hari ini dengan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'ah Ilman warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahim. Oke. Dipersilakan Ibu Bapak sekalian yang sudah menemukan catatannya mungkin, yang sudah mengingat kembali atau mungkin sempat mencari
itu apa konotasi yang diinginkan, makna lebih dalam yang dimaksudkan, isyarat lebih jauh yang dimaksudkan dengan kata al-ithmu dan kata adzanbu di dalam Al-Quran. Ya, saya coba Pak Ustadz. Ya, Pak Guru, dipersilakan ya, kita dengarkan dari Pak Agam ya. Guru, Hmm, bukan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan pengetahuan yang saya miliki yang terbatas, dari kedua kata yang bersinonim ini antara ismun dan zanbun sama-sama berarti dosa. Hanya saja perbedaannya kalau zanbun itu lebih kepada dosa individu, dosa personal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau ismun adalah dosa individu yang berdampak langsung secara sosial kemasyarakatan. Artinya berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan privasi orang lain. Sementara itu dulu Pak Ustadz. iya baik Pak Guru, terima kasih Pak Guru Agam ya. Baik, Ibu, tadi sudah kita simak dari versinya Pak Agam. Ya, jadi dibedakan antara ada dosa yang karakternya individual, gitu. Ada dosa yang karakternya sosial, gitu ya. Ada yang dampaknya kepada pribadi, ya. Sementara ada juga dosa yang eh, konsekuensinya, dampaknya ke arah yang lebih luas. Silakan ibu-ibu, bapak yang lain ada mungkin penjelasan yang pernah didapatkan atau hasil pencariannya. Fitri ya Pak. Silakan Bu Fitri. Eh, Kalau ismun itu dosa yang perbuatan yang berdampak buruk atau melanggar eh, aturan Allah, menghambat ke ke apa ke spiritual orang tersebut yang melakukan. Kalau Iya. Zanbun itu dia kesalahan atau dosa yang dilakukan bisa kecil atau besar gitu. Mm-mm. Dosa yang ditimbulkan dari perbuatan yang kecil atau besar. Kayak gitu, Pak. Yang kecil atau besar yang mana? Kesalahannya, perbuatan dosanya itu mencakup bisa dosa kecil ataupun dosa besar gitu. Kalau ismun tuh sepertinya khususnya lebih ke untuk perbuatan yang dosa besar gitu, Iya, Pak. oke, baik. Itu ada kita bisa lihat ini ya keselarasannya ya, bahwa ithmun tadi disebut sebagai dosa yang coraknya itu sosial. Dampaknya tidak hanya kepada diri sendiri, tapi juga kepada orang lain, kepada pihak lain, karena itu cakupannya itu bisa skalanya kecil, bisa skalanya besar. Sementara zan itu secara umum itu cakupannya skalanya lebih kecil karena dia berhubungan dengan pribadi, berhubungan dengan dampak yang sifatnya personal. Oke, baik. Ada lagi yang lain dengan bahasa dan Ada Pak pemahaman Guru. yang ya dipersilakan. Al-ismu itu lebih cenderung kepada dosa yang menekankan pada akibat dan tanggung jawab moral. Jadi dosa yang dilihat dari sisi beban dan konsekuensi. Sementara kalau andambu itu lebih pada umum, ya, istilah umum dalam dosa dan sering digunakan dalam doa dan istighfar. Barangkali itu. Iya, Masih, Pak Guru. oke, baik. Terima kasih ya. Ya, ini dikaitkan konsekuensi ya, terkait dengan konsekuensi. Tadi ada kaitannya dengan moral ya, kaitannya dengan moral. Moral itu yang mana gitu ya? Moral berarti kaitannya dengan kemasyarakatan.
berarti cakupannya lebih luas, ya. Itu lebih luas itu pada kata ithm. Baik, yang berikutnya masih ada Bu Ninis atau Bu Nurmaini mungkin ada yang atau Bu Kori ada mungkin yang mau dibagi. Belum sempat Oke, menerjemah baik. ini, Pak. Baik, terima kasih ya. Nah, Kalau gitu. Baik. Ibu Bapak sekalian, tadi kami di bagian pengantar sudah menyampaikan bahwa di antara keistimewaan dari bahasa Al-Quran adalah, gitu ya, Al-Quran adalah menggunakan sebuah kata, memilih kata yang kita istilahnya itu adalah diksi, ya, diksi. Memilih kata dengan begitu teliti. Ya, jadi dengan bahasa lain bahwa diksi Al-Quran sangat teliti. Misalkan Ibu Bapak sekalian dengan penjelasan-penjelasan seperti tadi, maka kita lihat ya, bahwa konteks penggunaannya ya, dalam kaitan ayat ini itu sangat relevan dengan pemaknaan yang tadi sudah kita pahami. Bagaimana caranya? Coba kita lihat konteksnya. Ada kata al-udwan, gitu ya. Kata al-udwan. Apa makna al-udwan yang sudah ibu-ibu bapak pahami? Permusuhan. Pak. Ya, permusuhan. Gampangnya ya, Bu Ninis, Bu Nurmainis, Bu Nurmaini. Namanya orang yang bermusuhan itu, apa bisa sendirian? Tidak. Nah, Pak, oke. pasti ada namanya. Namanya juga orang bermusuhan, kan? Gitu. Ya, paling tidak kan ada dua orang yang berbeda, kemudian tidak suka, terjadi pertengkaran, akhir tidak selesai, jadinya permusuhan. Kan dampaknya begitu. Nah, apakah kemudian berikutnya ya, kita kaitkan berikutnya. Namanya permusuhan apakah akan terjadi di antara dua orang yang melakukan kebaikan? Enggak. Tidak. Tidak. Enggak. Maka kan gampang sekali itu. Permusuhan itu akan mudah tersulut, mudah terjadi ketika ada di antara anggota masyarakat, termasuk ya teman, kawan, yang melakukan perbuatan dosa. Nah, maka dosa seperti itulah yang dimunculkan dalam kata al-ithm. Ya, konteksnya al-ithm. Sudah meluas dia. Tapi coba kalau kita bandingkan ya konteksnya dalam Al-Quran ya. Ketika kita berdoa meminta ampunan untuk dosa, kan ada dosa untuk diri kita sendiri dan untuk dosa orang tua kita. Dalam konteks itu apa? Kata apa yang digunakan pada saat kita belajar tentang doa? Allahumma gfir lana zunubana wa Bana. zunuba Walidaina. walidaina. Gitu. Walidaina. Jadi itu yang kita mintakan ampunan adalah kepada Allah adalah dosa yang berkaitan dengan individu kita dan individu orang tua kita. Kita tambahkan sedikit misalkan kalau dosa individu itu kaitkan dengan orang tua yang bisa kita minta ampunkan kepada Allah walaupun orang tua kita sudah meninggal, konteksnya adalah yang sifatnya personal. Bagaimana dengan dosa sosial? Ya sama berlaku ketentuan umum. Ya, bagaimana dengan ithmu? Ya, bagaimana dengan ithmu orang tua kita tidak masuk di dalam doa itu karena kalau kaitannya dengan dosa kepada orang lain, maka syarat pertamanya adalah meminta maaf kepada hamba Allah yang pernah dizolimi. Nah, kira-kira begitu. Ya. Nah, dengan demikian dzanb itu ya, dan itu tadi sudah dikatakan konotasinya adalah dosa kecil yang sifatnya pelanggaran personal terhadap Allah. Jadi hubungannya langsung dengan Allah. Ini Bapak sekalian, kata ini ya seperti biasa ya 3 huruf dasarnya. Kalau kata kata dasarnya apa? Dari huruf apa?
Za, nun, ba. Ada zal, ada nun dan ba. Kata Ba. zal, nun yang terbentuk dari zal, nun dan ba, salah satu artinya itu adalah ekor, buntut. Nah, itu. Salah satu artinya adalah buntut yang sifatnya itu kan eh, bagian dari belakang ya, bagian kecil dari anggota tubuh binatang begitu kan yang tersisa begitu. Itu. Sedangkan kata yang terbentuk dari hamzah, tin dan mim, ithm, itu salah satu arti dasarnya adalah tercegah atau terhalang. Tercegah atau terhalang dari apa gitu dalam arti ini, tercegah atau terhalang dari kebaikan. Itu ini jadi kalau kita lihat ya, kalau kata ithm ini anggaplah sebagai tembok penghalang gitu ya. Kalau dalam kaitan ini permusuhan, permusuhan itu ya tidak selesai-selesai karena ada yang mencegah dari apa nih? Albir wa taqwa. Jadi karena kalau kita bayangkan bahwa ithm itu dosa yang menghalangi komunitas masyarakat dari bir wa taqwa. Padahal tadi sudah digambarkan bahwa bir itu adalah kebaikan yang sangat luas, takwa itu adalah kebaikan umum dengan nuansa spiritual. Ya, jadi cocok ya untuk penggunaan makna kata yang dipilih, yang digunakan oleh Al-Quran untuk menyampaikan ide, maksud, ajaran. Ya, kalau bahasa kita adalah ide, gagasan. Tapi kalau kita kaitkan dengan Allah, dalam menyampaikan petunjuknya, Allah menggunakan kata al-itham untuk menunjukkan bahwa kita ya namanya juga tolong menolong kan. Kalau namanya tolong menolong itu tentu konteksnya adalah untuk perbuatan yang dosanya cakupannya luas ya, tidak hanya terbatas pada diri sendiri. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Ini menjadi sebuah kesyurakan pribadi. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa untuk memahami Al-Quran kita tidak cukup hanya dengan mengandalkan terjemahan. Nah, gitu. Bahasa sederhana saya bahwa untuk memahami Al-Quran tidak cukup hanya dengan mengandalkan terjemahan. Namun, kita tetap membutuhkan terjemahan sebagai bagian dari bantuan gitu. Jadi Bapak sekalian, belajar bahasa Arab Qurani secara khusus itu kita bisa katakan belajar bahasa Arab Qurani bukan untuk bisa menerjemahkan, namun dengan terjemahan kita berharap bisa menjadikan Al-Quran pemahaman yang lebih mencerahkan. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita lanjut ya ke bagian yang ketiga. Bagian ketiga, apa itu yang di antara budi pekerti luhur, tata krama, etika, adat, kebiasaan yang baik adalah apa katanya untuk yang nomor 3? Hifdzus Lisan Hifzul gibah lisan anil ghibah. anil ghibah. Ya, hifzul lisan anil ghibah. Apa yang dijadikan sebagai ya disalikan sebagai dasar untuk memahami ajaran tersebut Al-Hujurat ayat 12. Apa bunyinya Bapak sekalian? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Ibu-ibu sekalian ya, kalau dirasa-rasa gitu, ini mengucapkan aja tidak ringan ya. Wala yag, aduh ya udah berat tuh. Wala yaghtab ba ketemu lagi tuh ba itu sehingga apa yang terjadi itu ada dua Berat. ya tabba ada ain lagi ketemu, ada dot itu adalah bagi kebanyakan orang dot ini adalah huruf yang paling berat untuk diucapkan dan gitu
berdasarkan telaah sosio kultural linguistik, dot itu adanya dalam bahasa Arab. Ya, karena itu Ibu Bapak sekalian, kalau pernah mendengar kata lugatud dod, bahasa dot, dot itu maksudnya adalah bahasa Arab. Jadi kalau ada huruf dot, nah, itu adalah simbol bahasa Arab. Nah, jadi saya curhat sedikit di sini, Bapak sekalian ya. Itu saya bilang ya, di sekolah kita itu karena yang menyusun logonya itu tidak melibatkan beliau-beliau yang menghayati bahasa Arab, saya katakan tuh tidak ada satupun simbolisasi bahasa Arab di dalam logo sekolah kita itu. Padahal kata saya mah ngomongnya kepada siapa? Ya, kepada yang paham aja ini. Padahal kata saya mah kalau mau gampang itu. Tinggal di dalam logo yang ada mushaf kelihatannya, ya, kemudian ada seperti tempat menaruh Al-Quran, kemudian ada kubah sepertinya begitu. Itu tinggal diselipkan saja. Itu ada huruf dot dan itu gampang itu. Karena kan dot itu kalau dibolak-balik kiri kanan itu mirip seperti leker ya namanya tempat itu ya. Tuh. Untuk mengaji itu apa namanya Ibu Bapak sekalian? Iya, lekar. Ustaz. Iya, itu kan kayak leker itu tempat itu kan akan berasa betul itu. Jadi simbolnya dari segi Iya. seninya akan dapat, dari segi filosofinya juga dapat itu secara simbol bahwa ketika leker yang dibentuk dari huruf dot itu kemudian di atasnya ditaruh mushaf Al-Quran, itu kan isyarat betul bahwa untuk memahami Al-Quran yang merupakan buku petunjuk untuk manusia, setiap individu perlu belajar bahasa Arab gitu. Di mana tempatnya untuk bisa dua-duanya gitu. Itu ya itulah di sekolah kita itu. Pondasi untuk memahaminya itu ya bahasa Arab, di atasnya ada Al-Quran, itulah kemudian yang akan membentengi kita seperti kubah yang menjaga dari panas terik matahari, akan membentengi kita dari berbagai macam mara bahaya yang ada di sekeliling kita. Kira-kira begitu kata saya. Cuman kan ini Berarti kan gimana Bu Ninis? kayaknya dalam ya Pak. Iya kalau ini dalam itu. Dan yang paham tentu yang mendalami itu. Bu Ninis kan sekarang dalam makan ilmunya itu. Oh, pantesan itu. Itu beda dot ya, dot itu. Dot Makanya aja udah enak. Dot aja satu udah enak. iya. Dulu kita sih dot itu sih dot ya. Dot, dot itu bukan dot ya. Ngedot aja udah enak Dot. katanya. Ya, baik. Dot. Bapak sekalian, dipersilakan kita beri kesempatan kepada Bapak sekalian. Pertama, ini eh, ketika ada atau eh, saat Ibu Bapak sekalian menemukan ada yang belum terpahami, ya dari apa? Empat cermat seperti biasa. Artinya, bentuknya, jenisnya, posisi kata di dalam kalimat, yaitu menjadi konsentrasi kita bersama. Silakan Bapak sekalian. Baru kemudian hal-hal yang lain. Antara baktab sama bakdukum. Iya, Kalau gimana? bakdu itu yang belum saya ngerti itu Pak. Iya. Baik, kita bahas dari situ ya. Oke. Yang pertama, nih ya, coba kita lihat kata ini ya, Bu Ninis, Ibu Bapak sekalian. Mm-mm. Tuh, kalau ini sudah jadi bahasa Indonesia ya. Gibah. Hmm, Gibah. Oke. Riba. Ah iya. Coba Bu Ninis, ini sebagai sumber kita, narasumber kita, itu yang kita lingkari tadi,
yang kita lingkari tadi itu Al-ghibah. ya iya betul. Apa artinya? Menggunjing apa Iya. sih? Betul, saya Membicarakan tidak tahu aib. pasti ya. Menggunjing itu apa ya artinya gitu ya. Tuh, gunjing. Mungkin bukan menggunjing, lebih tepatnya bukan menggunjing, membicarakan orang lain ya jelas. Ah iya iya iya. Oke oke. Itu ya. Jadi emang Kalau karena tidak ada yang pas banget maka kita ambil tuh jadi bahasa Indonesia kita. Itu. Tuh, ambil itu. Ya, yang pasti bahwa gitu ada hubungannya tadi ya. Hubungannya dengan orang lain. Orang lain. Oke. Coba kita kenali 3 huruf dasarnya. Bu Ninis, Ibu Bapak sekalian. Apa 3 huruf dasarnya? mungkin Hamzah, Ghain, Ta ya, Sa. Ya, coba Go, diamati lagi, lebih teliti. go, iya, ba. Oh, ya. Kan itu Go. iya. Ya, Oh God. iya, Mbak. Gitu. Baik ya, ada yang tuh. Kalau Bu Ninis tadi menduganya apa Bu? 3 huruf dasarnya? Nah itu iya, jadi saya ganti dengan Hamzah. Oh, ganti ada Hamzah. Iya, Ah, baik. Hmm. Tuh, Hamzah terus apa? Ghin iya, Ghin, Hamzah dan sama Mbak. iya, baik ya. Ya, tinggal kita itu aja, kita selaraskan saja. Yang pasti Ya. alnya ini tidak pokok karena itu adalah Iya. penciri kata isim ya, jenis isim. Nah, kemudian begitu juga halnya dengan ada tak marbutoh di akhir juga itu adalah penciri isim juga. Penciri. Hmm. Maka ada kata an ya, ada an. Ini adalah harf, kemudian al-ghibah ya adalah isim. Bu Nurmaini, an ini termasuk harf apa Bu Nurmaini? Ba. Bu Nurmaini. Huruf jar. Iya, ini bukan huruf ya Bu, tapi harf. Harf. Iya, Harf jar. iya. Kenapa? Karena kan kalau kita bahasa Indonesia kita ya, kalau bahasa Indonesia kita namanya huruf itu cuman cie. Ya, ya. Kalau bahasa kita huruf itu cie. Itu. Cie. Atu. Atu, dua. Satu. Nah, itu bukan duo gitu ya. Bukan tigo. Cie, duo, tigo. Bukan. Maka tidak cocok disebut dengan huruf. Ya. Ini namanya harf. Oke. Harf. Nah, betul tadi Bu Nurma ini harfu jar. Sehingga hubungan antara an dengan kata setelahnya, Bu Nurma ini apa namanya? Alim. Hubungan antara an dengan al-ghibah namanya apa? Bu Ninis apa? Hubungan antara an dengan al-ghibah? An dengan al. Iya, baik. Ibu Bapak yang lain apa namanya? Hubungan antara an dengan al-ghibah. Jar majrur. Ya, nama hubungannya adalah jar majrur. Jar majrur. Ya, jar majrur. An ini adalah harful jarri, gitu ya. Harful jarri, hubungan antara an yang merupakan harful jarri dengan al-ghibah namanya jar majrur. Jar majrur. Baik, sekalian, mari kita lihat ya. Al-ghibah tadi ada ghin, ada ya, ada ba. Tuh, seperti biasa ya. Ya itu ya dengan kasroh kita sering istilahkan dengan apa? Atau saya ya sering mengistilahkannya dengan apa? Dengan apa? temenan. Oh, Ya. temenan. Itu artinya ghin, ya ba, ya ghin, ghain, ya ghain, ya ba ini statusnya sama dengan ghin, alif dan ba.
Mbak, Mm-mm. Iya. wau, dan Ya, tuh. Sama juga statusnya green, wau dan wau dan Mbak. Mbak. gitu ya, gitu ya. Nah, sekarang coba ya, Ibu Bapak sekalian ya. Tuh, tuh pola dalam bahasa Arab ya, pola dalam bahasa Arab untuk menunjukkan sesuatu yang sesuatu yang berkaitan dengan hasil sesuatu yang berkaitan dengan hasil itu ya. eh, Apa polanya dalam bahasa Arab yang menunjukkan hasil gitu? Pola. Hasil Ada. dari sesuatu gitu. Hasil dari perbuatan. Atau yang menunjukkan sebuah perbuatan yang Berulang kali gitu, Pak. ya yang terus Yang terus berlangsung gitu. Continue. ada tandanya nun itu, Ya. Pak. Apa namanya? Af'alun Bukan pakai huruf ya, Ustaz, Pak Guru. Gimana maksudnya pakai huruf ya? Mudori ya, Tat. Kan tuh senantiasa perbuatan yang terus menerus ya, ya. Fil mudori jadinya. Oh, itu dari Sorry, segi bentuk ya. Kalau dari segi bentuk ya. Dari segi bentuk ya. ya. Gitu. Nah, kalau ini kita lagi bahas dari segi pola. Fa'ala bukan Ustaz. Misalnya ya, Bapak sekalian ya. Misalnya begini ya. Kalau ada kata ya yang terbentuk dari jim, mim, dan ain. Nah, apa itu? Jama'. Jamaah. Apa artinya jamaah? Rame. Jama'. Banyak. Yang lain. Bersama-sama. Lebih dari satu. Jamaah artinya adalah mengumpulkan. Nah, ini kalau lebih dari satu, ini Ibu Bapak seperti yang tadi disampaikan itu, ini mengindikasikan ibu-ibu Bapak sekalian lebih dominan menghayati kaidah gitu ya daripada kedalaman makna gitu. Kalau lihatlah dari kata-kata pilihan kata yang biasa diucapkan. Ya. Jadi begitu ada kata jamak itu, wah langsung kepada single dan plural gitu tuh kan. Iya. Pada mufrad dan Rame. jamak. Itu indikasi bahwa ibu bapak sekalian itu lebih sering terpapar pembahasan kaidah ya daripada dari segi kalimah. Nah, gitu ya. Coba ya, tadi ada jamaah artinya yang pernah kita pelajari adalah mengumpulkan. Nah, kalau ibu bapak sekalian mengumpulkan murid, hasilnya apa? Murid-murid pada Kumpul. berkumpul. Nah, gitu ya. Kalau ibu bapak sekalian ya menyamakan antara dua bentuk kata, nah, hasilnya apa? Dua bentuk kata itu menjadi Satu. apa namanya? Sinonim. Kalimat. Nah, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi. Apa tadi stimulus saya? Kalau ibu bapak sekalian menyamakan, tahu kan? Menyamakan kayak kita kan, ayo menyamakan suara gitu ya. Paham ya? Iya. Kalau ibu bapak sekalian menyamakan suara, maka hasilnya suara ibu bapak akan jadi satu. Nah, bahasa Indonesia bukan begitu. Jadi sama. Oh, sama. Iya kan? Iya. Satu berarti sama. Iya. Sama itu bukan berarti satu, Ibu. Iya, enggak. Iya kan? Tadi coba lihat ya, seperti yang tadi yang saya.
kita mengumpulkan murid-murid. Hasilnya murid-murid Berkumpul. berkumpul. Kumpul. Nah, paham kan ya? Mengumpulkan, berkumpul. Menyamakan, sama gitu ya. Nah, Sama. ya. Allah Bersama. memberikan petunjuk kepada seorang hamba. Hasilnya adalah hamba tersebut Bertaubat. Apa sih? jauh itunya. Coba ulang lagi ya tadi ya. Allah memberikan petunjuk kepada hamba. Maka hasilnya hamba tersebut Takwa. jauh itu mah. Walaupun semakna Jauh. tapi dari segi kata. Coba perhatikan ya. Diperhatikan. Ini nggak apa-apa ya Bapak sekalian kan jarang-jarang ada yang ngajakin begini gitu ya. Coba ya. Pak Guru. Mengumpulkan hasilnya berkumpul. Berkumpul. Tetap muncul kan kata kumpulnya kan? Iya, Iya. iya. Nah, oke baik. Berikutnya. Ada kata yang sama gitu yang diulang ya. Nah, kemudian menyamakan hasilnya. Sama. Ah, oke ya. Ini kan sebaliknya gitu ya. Kalau kita ah, memecah-mecah gitu ya, maka hasilnya menjadi memecah-mecahkan, terpecah. Nah, gitu. Terpecah atau berpecah gitu ya. Nah, ini yang berikutnya nih. Kalau kita, ini berikutnya nih ya, gunakan nalar seperti yang tadi ya. Allah memberikan petunjuk kepada seorang hamba. Hasilnya hamba itu akan Dapat petunjuk. Dapat keren, petunjuk. mendapat petunjuk. Nah, coba sekarang Ibu Bapak sekalian tinggal disebut nih bahasa Arabnya. Mengumpulkan, apa bahasa Arabnya tadi? Jamaah. Berkumpul. Jamaah. Ya. Berkumpul. Bersama. Berkumpul. Jamiah. Bukan jamiah, jamiah. Ya, mohon maaf nih tidak mendahului senior. Ijtama'a. Oke, berikutnya. Nih, saya langsung ke akhir nih. Nih, kelihatannya nih biar lebih singkat dikit. Memberikan petunjuk. Mendapat petunjuk. Bukan, ininya bahasa Arabnya sekarang. Memberikan petunjuk. Yahdu. Ya, baik ya. Mohon maaf ya. Nah, mohon maaf ya ini. Apa? Biar kita murojaah. Hada Yahdi. Oke, baik ya. Tuh. Dari jamaah menjadi ijtama'a. Ini kan nih memberikan petunjuk. Hada Yahdi. Mendapat petunjuk. Hidayah. Mendapatkan petunjuk. Ya baik ya, mohon maaf ya. Jikalau ibu bapak mau maju ke belakang, maka boleh bapak sekalian membuka pelajaran kita dulu ya di BAKI 3, pelajaran ke-21. Ya, pelajaran ke-21. Mendapat petunjuk dalam bahasa Arab yang pernah ibu-ibu bapak pelajari itu ihtada yahtadi. Bu Nurmainis masih bisa mengikuti? Masih, Pak. Ya, silakan. Sudah ketemu pelajaran 21? Halaman 30. Betul ya, dulu di BAKI 3 ya? Iya, Pak. Halaman 30. Mulkan. Al-mazid biharfain wa bi thalathati ahruf. Pola pertama, ifta'ala yafta'ilu Iya, baik. Sudah ketemu ya? Ya. Nah, baik. Nah, sekarang coba ya tadi ya.
kita ya tadi gibah ya, gibah gitu ya. Dari ghin, ya atau ba. Ya, ba. Ghin, alif atau ba. Ghin, wau Ya, atau ba. ba. Nah, sekarang coba dari ya. Itu. Ya, dari itu ya. Itu. Dari 3 huruf pokok tersebut, coba ikutkan kepada pola ifta'ala. Kira-kira jadinya seperti apa? If ba'ala, if aba, if ba, Ya, Ibu bisa ghin, ya ba, gitu ya. Tergantung kan ya. Gantung apa? Tergantung kepada itu. Tergantung kepada tetangga gitu. Kalau tetangga ya sebelumnya Ya, gitu ya. ba. Sebelumnya domah, maka yang muncul ghin wau ba. Kalau sebelumnya yaitu sebelum huruf ini ya, sebelum huruf yang kedua ini muncul fathah, maka alif lah yang hadir menghadapi. Kalau sebelum huruf kedua ini ya kasroh, maka ya lah yang akan muncul ke hadapan. Kalau mengikuti pola ifta'ala, maka sebelum huruf yang kedua ini akan muncul huruf apa? Alif. Coba diamati lagi ya. Ifta'ala. Ifta'ala ini 3 pokoknya apa, Bapak sekalian? Fa, ain lah. Ya, ada fa. Huruf yang pertama tinggal diganti itu. Huruf pertama di sini kan ghin. Green. Nah, kemudian ain dan lam. Lam. Ain dan lam huruf kedua dan huruf ketiga. Ketiga. Berarti ini huruf kedua dan huruf Kedua ketiga dan ketiga. tetap. Nah, sebelum huruf kedua, ini sebelum ain di sini ada huruf apa? Ta. Ta. Nah, taruhlah ta di situ ya. Ta-nya barisnya apa? Ta. Fatah. roh, Barisnya fathah. Berarti yang akan Fathah. muncul adalah Alif. alif. Dengan demikian, ya, akan menjadi sebelumnya di awal ada hamzah. Maka akan menjadi apa? Mengikuti pola ifta'ala. jadi hamzah, Aba. Ya. Dari mana bunyi ta'anya, Bu Fitri? Dari mana bunyi ta'anya, a-nya? Apa iktab aja ya, Pak? Dari mana bunyi ta'anya, Bu? ya tabah, Dari mana bunyi ta'anya, Bu Fitri? Ikta. Dari ain. Ain kan itu. Ya, yang ta'anya dari mana? A gitu. Dari ainnya kan itu fathah, Pak. Berarti alifnya juga di fathah gitu kan, Oh, Pak? alif tidak pernah ada bacaannya. Oh, enggak. Berarti iktab gitu. Alif itu tidak pernah ada bunyinya. Nah, maka bukan igta'aba, tapi igtaba. Iktaba. Oke, coba lanjut berikutnya, mudhari'nya. Yafta. Yaktabu. Ya, yaghtabu. Gitu ya. Ini ingat ya, Bu Ninis tadi bahwa ini dari gibah juga gitu ya. Dari gibah juga. Yaghtabu. Nah, sekarang tadi Pak Agam ya, Pak Guru Agam tadi sudah menyebut ini mudhari katanya. Maka yaghtabu inilah yang dipakai di sini. Ya, kemudian la di sini bermakna apa la di sini? Tidak apa jangan? Jangan. Nah, jangan.
Dari mana kita kenali? Karena baknya sukun. Ada suku. Nah, Baknya sukun. yagtabu, baknya disukunkan. Oke, baknya disukunkan. Apa yang terjadi kalau baknya Yaktab. disukunkan? Alifnya Yaktab. hilang. Iya. Nah, karena bak itu sukun, alifnya juga sukun karena nggak ada bunyinya dalam bahasa orang awam. Alifnya mati, baknya mati. Ada Ya. dua yang meninggal dunia karena ada terjadi banjir bandang di mana Lembah Anai, mana yang dikuburkan duluan? Yang alif. Yang ada di Alif. gunung gitu ya, jadi alifnya. Hilang. Nah, Gimana ya, sih? alifnya jadinya hilang. Nah, begitulah dia cerita yang terjadi dalam kata yagtab. Gitu. Bisa dipahami Bu Ninis dan Ibu Bapak yang lain? Ya, Pak. Harus pelan-pelan. Yaktab. Ya, mohon maaf, pelan-pelan memang tidak secanggih Ibu Bapak sekalian. Satset. Udah, gitu. Yang canggih itu Pak Guru. Amin. Nah, sekarang ba'du. Ini. Ba'du. Ini. Ba'du. Itu mirip dengan kata ba'da, tapi bisa dibedakan. Ya, gitu ya. Tuh. Nah, Berarti konteksnya itu bagaimana? sebelum Pak Guru, Ya, sebelum. bukan. Justru mau Bagian. dikatakan begitu. Itu mirip, tapi beda. Oh, mirip. Nah, kalau yang sebelum itu menggunakan dal, gitu. Do. Oh, Kali ini do. Gitu, ya. Gitu. Apa, Ibu Bapak sekalian? Kalau ba'du Sebagian. itu sebagian, ya, sebagian. Ini Bagian kamu. ya sebagian dari kamu, sebagian dari kamu. Ini ya, jadi ba'da itu sebagian, gitu ya. Ba'da itu sebagian. Kalau ba'da itu baru lawan dari kata qobla. Qobla. Ya, ba'da itu lawan dari qobla. Itu Bu Ninis ya. Ya. Ibu-ibu Bapak yang lain silakan kalau ada tambahan, ada komentar, ada pertanyaan dan sebagainya dipersilakan. Ciri-ciri bentuk itu adalah balikan dari ba'dukum, apa itu ba'da, Pak Ustaz? Pak Guru. Bagaimana, Bu? Ba'dukum dengan ba'da, ciri-cirinya dibuat demikian itu dari mana itu, Pak? Pengertiannya kan terkebalik. Ciri-cirinya dibuat demikian. Nah, sebentar saya masih mencoba merenungkan dulu. Memahami apa maksudnya? Ciri-ciri dibuat demikian. Ini kan antara ini ya, pertama tadi yang kita sampaikan adalah basisnya adalah 3 huruf pokok ya. Ini kalau yang bermakna sebelum, setelah ya, ba ain dal. Kalau ini ba ain dod. Nah, itu ya, ba ain dod. Oke, dari penjelasan itu apa yang ingin ditanyakan? Kaidah ba'dan mungkin Pak. Bagaimana? Kaidah ba'don itu intinya penekanan atau gimana ya Pak? Bisa sama-sama ba'do. Ba'dan. Penekanan. Iya. Ya. Sebentar ya, berarti bukan ditanya ba'da dengan ba'du ya, Bu Nurma ini ya, bukan? Bukan, sama dengan pertanyaan tadi. Ini mengenai ba'don tanpa Oh itu iya, tadi. oke baik ya. Ba'du dengan ba'don. Oke baik ya, ini pertanyaan baru ya, Ibu sekalian ya. Baik, mari kita lihat ya, mari kita lihat. Nih.
Ini ba'du. Tuh, bunyi akhirnya apa? U. Du. U. U. Bunyi akhirnya U gitu ya. U. Nah, ini ba'don. Nah, bunyi akhirnya apa? Patatain. An. An. Bunyi An. akhirnya. Pak Tio mah keren banget, Pak Tio mah. Namanya yang disebut. Apa bunyi akhirnya? An. Bukan, bunyi akhirnya, bunyi akhirnya. Fathah. Doma. Dan Bukan namanya. Bunyi akhirnya. Dot. Irob. Bunyi akhirnya Dot. A. Dot. A. Dot. Makai. Ya. Yang ini bunyi akhirnya U. U. Yang ini bunyi akhirnya A. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Pertanyaan berikutnya adalah, tuh, kalau ada kata isim yang bunyi akhirnya adalah dhammah, U, indikasi dia sebagai Subjek ya, indikasi Subjek, ya. dia sebagai subjek atau atau predikat. predikat. Ya, betul kan? SPBU, PU. subjek, predikat, Predikat. Bunyi bacaan, akhir U. bunyi akhirnya U. U. Sementara kalau ba'don bunyi akhirnya adalah A, kalau double jadinya an ya. An. A mengindikasikan apa, Ibu Bapak sekalian? Objek. Bisa keterangan, Ya. bisa objek. Ya, Objek. Objek atau mengindikasikan keterangan ataukah objek. Objek. Ya, pertanyaan berikutnya, antara objek dan keterangan, gitu ya, antara objek dan keterangan, mana yang lebih dominan antara objek dan keterangan? Dalam pengertian, mana Objek, yang Mas. lebih sering Objek muncul? Objek atau biasanya lebih dahulu muncul? Objek ataukah keterangan? Objek. Objek. Nah, maka Ibu Bapak sekalian, ini tadi kalau arah pertanyaannya kepada apa kata Pak Tio tadi? Patatain. Bukan, yang Bapak tanyakan tadi dan Bu Nabil. Penegasan. Penegasan gitu ya. Ya. Apakah penegasan itu termasuk ke dalam objek ataukah termasuk ke dalam keterangan? Keterangan kalau penegasannya Ya, Pak ya. berarti kalau penegasan itu adalah bagian dari keterangan, berarti ba'don ini bukan. Kalau sekali lagi ya, kalau penegasan itu adalah bagian dari keterangan, itu berarti ba'don ini bukanlah penegasan. Ya, bukanlah penegasan. Nah, kalau penegasan itu di antara penciri sebuah kata itu adalah penegasan, dia merujuk kepada sesuatu objek yang sama. Ya, sesuatu objek yang sama. Nah, sekarang Ibu Bapak sekalian, kita lihat ya. Ini ba'don ini, ba'don yang ada di sini, ba'at yang ada kedua. Apakah ba'at yang pertama? Kira-kira ya, buat sekalian. Apakah ba'at yang pertama sama dengan ba'at yang kedua? Beda. Enggak, Pak. Beda gitu ya. Satu Apa objek atau cirinya? keterangan. Apa cirinya gitu ya? Cirinya apa Bapak sekalian? Kata yang kedua ini tidak menggunakan al. Ya, seumpama gitu ya, ba'dukum al ba'd. Nah, misalnya ba'dukum al ba'du gitu ya. Oh. Bisa jadi kira-kira begitu ya. Bisa jadi itu adalah penegasan. Bisa Iya, jadi iya. itu adalah penegasan gitu ya. Walaupun nanti tentu akan terasa aneh gitu ya, apa yang ditegaskan di situ gitu.
Tapi memang Al-Quran gitu. Nah, berdasarkan itu tadi, penciri bahwa ba'at yang pertama bukan ba'at yang kedua, apa tadi? Tidak Akhirannya beda. Ya, yang kedua ini tidak menggunakan al, ya, tidak menggunakan al. Kalau al ya, seperti yang kita pernah pelajari, Bapak sekalian, itu menunjukkan sesuatu yang spesifik, ya, karena diantaranya sudah dibicarakan sebelumnya, gitu. Nah, misalkan nih Bapak sekalian, penjelasan ini bisa kita ya, bisa kita gali bersama ya. Ibu Bapak sekalian, masih ingat ya ayat Al-Quran tentang itu Al-Insyirah, surah Al-Insyirah? Ada? Kalau Alam Nashrah gimana? Iya. Ya coba bagaimana bunyi ayatnya? Suratnya malah. Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zuhrak wa rafa'na laka dzikrak. Nah, coba sekarang fa'in. Dibayang-bayangkan ya, bayang-bayangkan ya Bapak sekalian ya, karena tidak disiapkan tulisannya ini kasusistik maksudnya. Fa'in ma'al usri yusra. Yusra. Fa'in ma'al usri yusron. Terus kelanjutannya wa inna ma'al usri yusron. Ingat masih makna al-usr? Ada yang ingat makna al-usr? mudah. Nah, justru kebalikannya. Tahu dari mana kebalikan Pak Guru? Ngucapnya aja susah. Susah. Nah, susah. Tapi bandingkan dengan user. Gampang. Mana yang lebih mudah mengucapkannya? User. Nah, jadi yusro. Yusron itu mudah. Usron itu sulit. Nah, begini kita ulang lagi ya. Di dalam surah tersebut, kata al-usr disebut berapa kali? Kata al-usr disebut berapa kali? Kali ya? 2 kali. 2 kali. Ya, ini membayangkannya kayaknya masih mendung nih, pagi-pagi masih mendung mau turun hujan nih. Jadi ngebayangin. Kan tadi kan pertama fa'in ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra. Gitu. 2 kali. Iya, kata al-usr disebut berapa kali? Inna ma'al usri 2 kali. 2 kali. Kata al-usr disebut 2 kali. Berarti apa tadi? Arti kata al-usr? Sulit. Kesulitan. Ya, kesulitan. Kemudian kata yusr. Ya, disebut berapa kali? 2 kali juga. Ya, 2 kali juga. Apa arti yusr? Kemudahan. Nah, kalau begitu, berarti di dalam potongan surah tadi mengatakan bahwa dalam kehidupan kita akan menemukan ya, kira-kira dalam konteks itu menemukan berapa kemudahan, berapa kesulitan. Itu pasti bersamaan itu Pak Guru ya. Wih, jadi bagus. Kalau 2 bersamaan ya, bersamaan kata Nurmaini. Pertanyaannya, berapa kesulitan dan berapa kemudahan? Kesulitan 1, kemudahan 2. Kesulitan 1, kemudahan 2. Sebanding ya, Pak? Iya, bagus. Gitu.
Kenapa begitu kesimpulannya? Itulah tadi yang saya katakan. Untuk memahami Al-Quran, tidak cukup hanya dengan terjemahan. Apalagi kalau terjemahannya punya Maha Guru kita yang di Pertuan Agung. Ibu-ibu bapak saja tahu langsung terjemahannya belum memadai kalau kita ingin mengerti bahasa Al-Quran. Bagi yang ini ya jamaah terjemahan gitu, akan mengatakan ada dua kesulitan dan ada dua kemudahan. Kemudahan. Ada yang sempat berduka begitu tadi. Ada yang sempat menduga begitu tadi. Ada dua kemudahan dan ada dua kesulitan. Alhamdulillah Tidak. kalau tidak ada. Berarti ini sudah bukan lagi jamaah terjemahan, tapi ini jamaah bahasa Arab Quran. Nah, dari mana cara memahaminya? Lihat kata itu ketika muncul kedua kali. Pada kali yang kedua, kata al-usr menggunakan al, kata yusr tidak menggunakan al. Berarti al-usr yang disebutkan di bagian kedua sama dengan al-usr di bagian yang pertama. Jadi kesulitan itu juga berarti satu gitu. Sementara kata yusr yang muncul kedua kalinya tidak menggunakan al, itu berarti bahwa kemudahan yang didapatkan, kemudahan yang menyertai kesulitan yang pertama, ya, kemudahan yang pertama berbeda dengan kemudahan yang kedua, walaupun kesulitannya adalah kesulitan yang sama. Yang sama. Oke. Nah, ini Bapak sekalian, nih karena ba'don tadi ini mengindikasikan ya, ini menggunakan tidak menggunakan al, berarti dia tidak merujuk kepada objek yang spesifik, berarti namanya juga orang menggibah. Ya, entah siapalah itu yang dibicarakan, sampai-sampai tidak pernah muncul nama, pakai dia aja. Dia katanya sekarang lagi sama yang itu, yang Aka, bukan sama Eki, bukan sama Uki, emang dia begitu banyak gitu. Ada kata yang LN, ada yang kata ML, ada yang katanya LL, katanya MM. Wah, pokoknya dia. Siapa tuh dia? Pokoknya dia. Ya. Saking namanya juga ghibah. Dalam bahasa Arab itu kan domirnya pakai domir lil ghaib. Nah, gitu ya. Jadi tadi ya pertanyaan ba'du dengan ba'don itu kaitannya antara subjek dengan objek. Objek. Oke. Baik, ada lagi yang lain? Oke, baik. Kita lanjut berikutnya. Ya. Jadi artinya gimana Pak Guru? Kenapa? Diartikan saya sama-sama. Oh, itu kan iya. katanya sama ya, yang satu subjek, satu objek. Iya. Nah, untuk Maka mengartikannya caranya, gimana? ya seperti biasa Pak Tio, mulailah dengan subjek, kemudian predikat, kemudian objek. Silakan dicoba. Sehingga ini bukan pertanyaan teoritis arahnya, tapi ini pertanyaan ini memerlukan praktik langsung sehingga jawabannya akan lebih berasa. Dipersilakan Pak Tio. Janganlah kamu. Dari mana kamunya? Mohon maaf langsung. Dari mana kamunya? Janganlah ngumpat. Bu, Pak Tio, boleh saya ulangi, saya jadi sering nanya nih. Dari mana kamunya? Enggak, bukan kamu, dia. Oke, kalau bukan kamu, lalu siapa? Kayaknya kum kali ya. Ini huwa ya, benar-benarnya huwa ya Pak Guru. Ya, huwanya siapa yang dimaksud huwa di sini? Ya, nggak usah dibalik.
Gimana, Pak Guru? Enggak, memang betul. Kita tidak sedang dalam tahap begitu. Kita sedang dalam tahap pemahaman. Siapa huaknya di sini? Huaknya orang ketiga. Bukan. Yang ada di sini ya. Yang ada di sini ya. Walaupun orang ketiga, supaya tidak terlalu jadi konsumsi media massa, kita bahas yang sini aja, Bu Ninis. Siapa dianya di sini? Huaknya di sini siapa? Huaknya di situ yang orang yang sedang bergunjing itu, Pak. Mana kata yang merujuk kepada orang yang menggunjing di situ? Wala, ya. Kan ada kumnya, Pak. Coba perhatikan, apa cocok ya getap ini untuk kum? Ya, Enggak. Nggak Kalau situ, cocok, oke. janganlah kamu, janganlah kalian. Dari mana kamunya? Dari mana kamunya? Ya, di situ ada ya, Pak. Ya, iya itu Oh, apakah ini, mengindikasikan kamu? Wa itu ini Pak, gibahnya ya Pak. Mudore itu, Pak Guru. Ya, mudore, benar. Iya, betul. Iya, sekarang karena udah makan tempe orek jadinya mudore ya. Mudori. Ini makin kendor. Ada? 1, 2, 3. Di sini huaknya ke ba'du. Iya. Oh iya, betul. Iya, betul. Oke, coba jadi bagaimana? Kalau begitu Pak Tio, janganlah mengumpat. Bapak, atuh mau pakai subjek dulu atuh Bapak. Janganlah sebagian kamu mengumpat, bagian mengumpat. Objeknya? Sebagian. Nah, ini sebagian yang sama atau sebagian yang beda? Sama, Pak. Beda. Beda. Tadi bedo katanya. Kenapa beda? Karena dia tidak pakai al. Berarti kalau ini bukan sebagian yang sama, bahasa Indonesia berarti sebagian yang lain. Gitu. Coba sekarang. Jadi janganlah mengumpat sebagian. Janganlah mengumpat. Bapak mah setia banget ya sama struktur bahasa Arab ya. Sampai lupa bahasa Indonesia kita tercinta. Iya, janganlah sebagian mengumpat. Sebagian kalian. Gitu. Janganlah sebagian kalian. Mengumpat sebagian yang lain. Nah, begitu. Apa ada yang tak terpahami dari kreasi Pak Tio? Janganlah kalian. Janganlah kalian, bukan jangan kalian. Jangan. Bagian. Janganlah sebagian. Mengumpat bagian yang lain. Janganlah sebagian kalian. Tuh, atau mau diperpanjang boleh sampai tahun 2027 mah boleh. Bagaimana supaya panjang urusannya? Jangan tunjukkan yang asli, emang nggak ada itu. Janganlah sebagian dari kalian mengumpat sebagian yang lain. Gitu. Yang paling pojok dia. Gimana? Ada pertanyaan lanjutan? Belum. Terarah. Bagaimana ini Bu berarti Nurma ini? Jadi tidak terarah. Katanya jadi umum. tidak terarah. Apanya yang tidak terarah, Ibu? Justru udah terarah itu. Justru udah jelas. Kita dengarkan apa yang dimaksud dengan Bu Nurma ini dengan tidak terarah. Apa Bu yang tidak terarah? Jadi tidak menentukan kelompok orang, hanya merupakan janganlah kamu mengumpat, janganlah sebagian kamu mengumpat
Tadi kata Pak, jadi berarti dia tidak masuk, semuanya tidak terarah kepada kelompok orang. Jadi secara umum saja pengertiannya. Iya. Tidak mengarah kepada orang tertentu, gitu ya. Orang tertentu. Iya. Nanti kemana-mana itu ceritanya. Mana-mana itu ceritanya. Dan tahu Bapak sekalian ya, gitu. Walaupun didahului oleh apa? Jangan kasih tahu orang lain ya. Pak Guru, Iya. kalau saya mencoba menerjemahkan tanpa subjek, boleh nggak? Misalkan, Ya janganlah kalau soal mengumpat boleh tidak boleh, mah boleh aja. Apalagi kalau Pak Tio punya suhu yang biasa begitu. Boleh begitu. Tuh, boleh. Nah, ini yang tadi, jalan yang biasanya kita ajak adalah ini untuk bisa menjangkau level standar. Ya, level standar orang Indonesia, di mana bahwa secara standar orang Indonesia itu mengenal ada subjek, ada predikat, ada objek, keterangan. ada keterangan. Nanti kalau soal menerjemahkan dengan gaya pribadi itu boleh-boleh saja. Namanya juga kan pemahaman pribadi. Bahkan kalau mau menggunakan terjemahan gaya puisi seperti HB Yasin katanya dulu, mangga atau mah boleh itu. Karena itu kan terjemahan ya, bukan Al-Qur'an. Gitu. Silakan, kita ingin dengarkan seperti apa yang Pak Tio ingin sampaikan versi pribadinya. Artinya untuk memudahkan, tadi Pak Guru kan bilang subjeknya disebutkan sebagian. Jadi janganlah sebagian dari kalian mengumpat sebagian yang lain. Supaya mudah, janganlah mengumpat dari kalian sebagian lain. Boleh. Silakan. Itu ya. Cuman kalau saya kan janganlah mengumpat dari kalian. Jangan mengumpat sebagian dari kalian. Itu boleh ya. Itu sebagian dari kalian. Nanti karena kalau menggunakan standar umum itu seolah-olah sebagian dari kalian itu adalah sebagai objeknya gitu. Nah, berarti itu kan bahasanya jadi bahasa lisan. Di antara karakter bahasa lisan adalah banyak bagian yang dihilangkan. Termasuk tadi Pak Tio menghilangkan subjeknya. Itu karakter bahasa lisan. Soal boleh saja. Ini Pak Guru misalnya dikatakan janganlah saling mengumpat, gitu saja gimana Pak Guru? Itu Ibu sebut sebagai apa? Janganlah saling mengumpat, tidak sebutkan orang. Itu Ibu sebut sebagai apa? Terjemahan atau pemahaman pribadi? Karena tadi tidak usah ada siap kata kamu tadi, jadi diumumkan saja Pak Guru. Ya, Ibu sebut janganlah itu ada. Ya baik. Pemahaman pribadi. Janganlah. Itu. Silakan. Janganlah saling itu Pak Guru. Iya baik. Itu Ibu sebut sebagai terjemahan atau sebagai pemahaman pribadi atau terjemahan pribadi? Karena tadi tidak disebutkan siapa subjeknya, jadi ambil kesimpulan seperti itu Pak Guru. Ya, itu berarti Bu Nurmaini mengikuti isu yang dibawa oleh Pak Tio yang tidak menyebutkan subjek gitu. Ya. Namun coba Bu Nurmaini, kalau itu pemahaman Ibu, monggo silahkan ya. Tapi mari kita lihat ini. Dalam konteks menggibah, apakah yang dilarang itu adalah berbalas-balasan gunjingan, atau yang dilarang adalah ada satu orang
menggunjing yang lain. Apa mana yang dilarang ini? Salingnya kah? Atau ada sebelah pihak yang menggunjing pihak yang lain? Ya. Tapi kadang-kadang itu tidak berbalas gitu, tapi kadang-kadang Nah, berbalas. karena itu ayat ini tidak begitu. Gitu. Ya. Karena kan kadang ya Bapak sekalian, yang kedua ini bisa jadi, bahkan sering, yang kedua ini orang baik ini. Tuh. Ya. Ini orang baik ini. Gitu. Nah, orang baik gitu. Sehingga ketika ada orang lain yang menggibah dia, menggunjing dia, bagi dia tidak respon, dia tidak kemudian membalas gitu. Dia tidak membalas lagi gitu. Karena memang ayat ini bukan melarang, bukan langsung melarang ke salingnya tadi gitu. Begitu ya Bu Nurma ini. Soal pemahaman Ya. pribadi silahkan, soal terjemahan perseorangan silahkan, namanya juga kan terjemahan, namanya juga pemahaman. Posisi kita adalah mendiskusikan berdasarkan struktur standar umum bahasa Arab. Begitu Pak Setio dan Bu Nurmain. Ya. Oke, sudah Bapak sekalian? Sudah, Pak. Oke, baik. Sekarang, Ibu Bapak sekalian, ini di akhir dari kebersamaan kita, kan luar biasa ya. Memang ini salah satu yang tidak menjadi apa ya? Jadi bahan promosi yang bagus adalah belajar bersama kita, tidak sat-set langsung selesai dalam tempo sesingkat-singkat. Nah, gitu. Bagi yang biasa di KFC, Kak Nuri, Kak Cici, itu ya. Itu mah lama katanya udah lapar duluan kan kita langsung. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini berikutnya di akhir coba. Ayuhibbu ini berapa kata? Ayuhibbu. 2. Ya, ada 2. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang pertama Hamzah, yang kedua Ya. yuhibbu. Pertama Hamzah, yang kedua adalah yuhibbu. Baik. Apa arti A di sini? Apakah kalian? Apa? Pertanyaannya adalah apakah? Apakah itu kata apa? Kata tanya. Kata tanya. Iya, baik. Jadi pertanyaannya tentang kata tanya nih ya. Pertanyaannya adalah apakah kata tanya adalah kata tanya. Tuh, belibet gitu. Jadi pertanyaannya adalah apakah kata tanya yang ada pada ungkapan ayuhibbu itu maksudnya bertanya ataukah maksud yang lain? Bisa disimak? Bisa, Pak. Apakah kata tanya untuk maksud bertanya atau untuk maksud yang lain? Begitu ya? Siap. Iya, tapi tidak harus sekarang. Ini pertanyaannya mau keren nih, mau diberikan kesempatan 2 hari untuk mencari, membuka, ya, melihat catatan yang sudah diberikan. Itu dia Ibu Bapak sekalian, kajian kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada hari Kamis, ya, kita akan lanjutkan lagi. Nanti kita simak seperti tadi ya. Hasil apa istilahnya koprek-koprek, hasil buka-buka lagi, hasil murojaah. Ibu Bapak sekalian, keprek-keprek itu apakah kata tanya maksudnya untuk bertanya ataukah untuk maksud yang lainnya. Itu dia Bapak sekalian. Ini mari kita antarkan Pak Agam ke tempat tujuan dengan doa keselamatan juga untuk kita semua. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak sekalian.
Wallahu muwaffiq Sama-sama. ila aqwamit thoriq. Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.